Makanya ya, belajar keteladanan ini sebenarnya metode yang lebih mudah untuk memotivasi manusia dalam kebaikan. Seseorang itu ya ketika dinasihati dengan kalimat, hanya mendengarkan ceramah, mungkin dia akan terpengaruh. Tetapi lebih mudah lagi kalau dia itu dipengaruhi dengan contoh nyata. Baik itu tentu yang lebih utama adalah langsung dari orang mempraktekannya atau kisah-kisah keteladanan. Kenapa? Jiwa manusia itu punya kecenderungan suka meniru. Tabiatnya manusia. Apalagi dibangkitkan perasaan ya mengidolai orang-orang yang baik, mengambil teladan dari orang-orang yang mulia, dia akan semangat untuk meniru kebaikan mereka. Makanya mempelajari kisah-kisah membangkitkan semangat untuk meneladani orang-orang yang baik, ini sebenarnya merupakan metode yang sangat baik untuk memotivasi kita dalam kebaikan. Sampai pun orang yang tadinya malas ya, kalau dia misalnya dibawa ke tempat pengajian, dia bertemu dengan mungkin temannya sebaya dengan dia, loh orang ini kok bisa lebih semangat, masa saya kok tidak seperti dia? Bangkit motivasinya. Ingat, tidak semua manusia itu bisa semangat dari dirinya sendiri. Kadang-kadang dia harus lihat orang lain. Antum ketahui sahabat yang sekelas Umar ibn Khattab itu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pembangkit motivasinya dalam kebaikan. Umar ibn Khattab siapa? Orang yang imannya sempurna. Ini disebutkan dalam sebuah athar yang sahih. Umar ibn Khattab mengatakan seperti ini, "Ma sabaqtu Aba Bakrin ila khairin qat illa sabaqani ilai." Aku tidak pernah berusaha untuk mengalahkan atau mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan kecuali dia selalu mendahuluiku. Kata para ulama, berarti Umar ibn Khattab menjadikan keberadaan saudaranya ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan, dan ini perlombaan yang dipuji dalam Islam. Nah, makanya seseorang itu ya, ketika dia mendapati dirinya kurang semangat, dengan dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, membaca kisah-kisah keteladanan para ulama salaf, wallahi ini akan bisa membangkitkan motivasi dalam dirinya yang mungkin selama ini tidak disadarinya. Saya katakan tadi, jiwa manusia punya kecenderungan dalam hal ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa." Jiwa-jiwa manusia itu adalah junudun mujannadah. Ibaratnya seperti junud, tentara yang suka berkumpul. Maka apa saja yang saling kenal di antaranya, dia akan dekat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan apa saja yang saling memusuhi di antaranya, maka dia akan jauh. Jadi saat ini kalau kita sudah mengetahui mengikuti jalannya para ulama salaf adalah yang terbaik. Dalam kajian sering disebutkan tentang keutamaan mereka. Begitu kita dapatkan kisah tentang biografi mereka, ini memotivasi kita untuk, oh ini ternyata panutan saya berbuat seperti ini, saya akan ikuti. Bangkit dari dirinya semangat untuk meneladani kebaikan tersebut. Makanya ini metode yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan hati beliau dengan diceritakan kisah-kisah para nabi. Coba antum buka Al-Qur'an. Begitu banyak kisah-kisah para nabi dan para rasul, iya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang mengalami penderitaan yang bagaimanapun manusia sekuat apapun dia akan bisa melemahkannya.
Tapi ketika dia membaca, oh ternyata para nabi, ya, yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami hal ini. Mereka juga bersabar, mereka juga diuji, tapi mereka teguh di atas dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, maka itu menguatkan hati beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan semua yang kami kisahkan kepadamu wahai Rasulullah tentang cerita-cerita para nabi dan para rasul, yang dengan itu kami kuatkan hatimu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah keteladanan. Apalagi kita.